Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel aku. Kali ini kita akan membahas mengenai surat numpang nikah dan gimana alur pembuatannya, mulai dari tingkat RW sampai udah jadi suratnya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dan like video ini. Oke teman-teman, jadi aku mau kasih tahu bagaimana cara kepengurusan surat pengantar nikah atau surat numpang nikah dari tingkat RW dulu. Dari tingkat RW kita butuh membawa fotokopi dari fotokopi calon mempelai, terus juga fotokopi KTP kedua orang tua. Nah setelah itu sama kakak kartu keluarga ya fotokopinya. Nah itu dibawa ke RT. Setelah di RT nanti kita akan mendapat surat pengantar dari ketua RT untuk pengantar ke kelurahan. Nanti dari RT itu kita ke ketua RW-nya untuk ditandatangani seperti itu. Nanti setelah dari RT kita pergi ke kelurahan. Di sini di kelurahan kita membawa fotokopi kakak, fotokopi KTP calon mempelai, dan juga fotokopi KTP orang tua dan surat pengantar nikah dari RT dan RW itu. Nah, setelah itu di kelurahan juga diminta fotokopi KTP pasangan. Jadi jangan lupa difotokopi juga sekalian ya. Nah, setelah di kelurahan nanti kita menyerahkan berkas yang tadi. Lalu setelah itu kita nunggu beberapa saat. Waktu aku itu untuk pengisian formulir N1 sampai N4 itu diisikan dari kelurahan. Kurang lebih nunggu waktu itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Jadi surat N1 itu apa? Nanti aku kasih tahu semuanya, contoh-contoh berkasnya. Nah, model N1 itu surat pengantar perkawinan di mana yang menerangkan tentang calon mempelai itu nama, nik, terus juga tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat, dan juga orang tua dari calon mempelai. Di sini kan aku yang membuat surat pengantar numpang nikah untuk di kampung. Jadi di sini atas nama aku dan nama orang tua. Setelah itu di halaman kedua itu ada surat permohonan kehendak perkawinan, di mana di sini untuk ditujukan kepada KUA yang kita tuju nanti. Lalu setelah itu ada model surat N3. Ini formulir surat persetujuan mempelai. Contohnya kayak gini. Aduh, sebentar. Contohnya kayak gini. Kelihatan nggak? Atau nanti aku kasih ya videonya, fotonya. Di mana nih? Di sini. Oke, nanti aku kasih fotonya. Ini surat persetujuan mempelai ini isinya ada calon suami dan calon istri. Jadi ini untuk kedua calon yang diakhiri dengan pernyataan tanda tangan dan nama jelas di bagian bawahnya. Setelah itu ada model surat N4. Ini halaman berikutnya, yaitu menjelaskan tentang formulir surat izin orang tua. Di sini surat izinnya dari orang tua aku yang berisi tentang nama lengkap kedua orang tua, tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan alamat, dan yang menerangkan bahwa orang tua dari nama anaknya siapa itu sama kayak tadi, nama, jenis kelamin, nik, tempat lahir, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat, dan memberikan izin kepada anak untuk melakukan perkawinan dengan calonnya gitu ya, yang diakhiri dengan pernyataan tanda tangan dan nama jelas dari kedua orang tua. Nah, setelah nunggu 1 sampai 1,5 jam, aku dipanggil lah dari administrasi kelurahan untuk diminta fotokopi. Fotokopi waktu itu diminta satu-satu semua kan, dari formulir N1 sampai persyaratannya RT RW itu. Aku diminta fotokopi. Akhirnya aku keluar fotokopi, satu rangkap udah selesai semuanya. Kita serahkan lagi, fotokopinya diambil sama mereka, dan setelah itu tinggal nunggu tanda tangan dari kepala lurahnya sama dicap kertasnya gitu. Cuman waktu itu aku kebetulan kepala lurahnya lagi nggak ada, jadi aku nunggu keesokan harinya karena udah sore waktu itu.
Jadi setelah keesokannya aku minta tanda tangan dan selesai. Oh iya, aku juga lupa, nanti di kelurahan kita ada mengisi formulir surat keterangan belum pernah menikah. Itu isinya nama aku, pekerjaan, nik, alamat gitu. Terus ntar contohnya sebelah sini. Nah setelah itu ada tanda tangan bermaterai di bawahnya dengan nama jelas aku gitu. Jadi itu nanti kita fotokopi juga gitu. Nah setelah itu kita udah fotokopi, dari pihak kelurahan minta aku langsung ke KUA. Setelah ke KUA, aku ke ruangan. Jadi ruangan itu beda ya, untuk ruangan mengurus pernikahan di tempat itu sama mengurus surat numpang nikah. Jadi beda. Mungkin karena pandemi juga, jadi biar lebih terbatasi ya gitu. Kebetulan waktu itu aku lagi sepi, jadi aku langsung ngasih formulirnya, tinggal bilang aja mau bikin formulir surat nikah gitu. Maaf, formulir numpang nikah maksudnya. Ya jadi udah dikasih berkasnya. Habis itu ditanya nikahnya di mana kayak gitu. Kita tinggal jawab. Karena waktu itu aku kepotong sama waktu istirahat, jadi aku ditinggal filenya dan aku pulang dulu. Setelah itu baru aku ambil. Dan udah jadi dari KUA nanti dapat surat untuk rekomendasi nikah ke KUA yang kita tuju. Contohnya kayak gini. Oke, jadi ini setelah semuanya selesai, kita juga ditambahin menambahkan dalam satu rangkap ini itu foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar untuk calon yang cewek sama yang cowok, dan juga di print fotokopi ijazah. Ini untuk yang mengajukan ya, pemohon kayak gini. Nah, di KUA juga kita diminta untuk fotokopi satu rangkap semuanya dari berkas-berkas RT, RW, sama kelurahan itu difotokopi semua, baru itu dikasih ke KUA ini untuk pemberkasan di KUA, dan juga di kelurahan tadi difotokopi untuk pemberkasan di kelurahan, seperti itu. Oh iya, untuk bicarain soal biaya kepengurusan surat ini, dari awal step RT sampai step ke kelurahan sampai ke KUA itu gratis, jadi 0 rupiah ya. Di KUA juga udah ada penjelasannya, nanti aku share penjelasannya, itu nggak dipungut biaya apapun, jadi ngurusin ini gratis semuanya. Aku juga ngurusin ini sendiri. Jadi ini cukup mudah stepnya, bisa kita kerjain sendiri, dan pekerjaannya juga cepat asalkan kita mau gesit gitu. Cepet, kalau aku kan sempat tertunda, jadi aku 2 hari bikinnya. Untuk di Jakarta ada satu tambahan syarat untuk pembuatan rekomendasi nikah atau untuk pembuatan surat nikah ini. Nah, salah satunya itu yaitu pembuatan sertifikat layak nikah, yang dimana kita bisa dapatkan di puskesmas kecamatan setempat. Jadi pemeriksaannya itu mengenai dari tinggi badan, berat badan, tensi darah, terus juga ada cek darah. Nah, untuk yang wanitanya, ini kalau suntik tetanusnya belum lengkap, ini akan disuntik tetanus untuk antisipasi persiapan kehamilan dan melahirkan nanti. Oke teman-teman, segini dulu video dari aku mengenai alur pembuatan surat numpang nikah. Oke, jangan lupa di subscribe dan nantikan info selanjutnya. Assalamualaikum.